Ya, selamat siang Bapak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. NPM saya yaitu 12155201210087. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Interaksi manusia dan komputer serta faktor-faktor pendewasaan dan prinsip utama perancangan HCI. Interaksi dengan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Selanjutnya yaitu prinsip kerja komputer. Komputer adalah merupakan suatu alat elektronik yang dapat menerima input data dan mengolahnya menjadi suatu informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memorinya, serta dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya di mana bekerja secara otomatis. Interaksi bisa dikatakan dialog antara user dan komputer. Yang pertama, perintah basis tunggal, yaitu Unix, Linux, dan DOS. Yang kedua yaitu berbasis bahasa alami atau natural language, yaitu bahasa pemrograman struktur. Yang ketiga, form filling dialog, artinya dialog di mana pengguna diperhadapkan dengan suatu bentuk formular di layar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi yang telah ditentukan. 4. Antarmuka berbasis ikon yang sering memanfaatkan simbol-simbol kehidupan untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program. Dan selanjutnya yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama yaitu faktor rekayasa perangkat lunak, yang kedua faktor kecerdasan buatan, ketiga faktor linguistik komputasional, yang keempat faktor fisiologis, yang kelima faktor multimedia dengan multimedia, yang keenam faktor antropologi, yang ketujuh faktor agronomi, yang kedelapan faktor sosiologi, yang kesembilan faktor teknik penulisan, yang kesepuluh faktor matematika, yang kesebelas faktor bisnis. Nah, ini kita lihat adalah prinsip mendesain interface. Sebagaimana yang dilihat yaitu adalah ada 16 bentuk atau ada 16 bagian. Nah, ini adalah penjelasannya, yaitu user compatibility, yaitu user tidak boleh membuat interface dengan keinginan sendiri. Kedua, product compatibility. Adalah sebuah sistem yang harus dibuat sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, task compatibility. Dalam hal ini interface harus memberikan solusi. Yang keempat, workflow compatibility. Adalah interface yang harus mengangkat sistem manual. Yang selanjutnya, konsistensi adalah sebuah sistem yang dihasilkan sesuai kenyataan dan sesuai dengan produk yang diminta. Yang selanjutnya, familiarity adalah sebisa mungkin harus bisa mendesain bentuk atau model. Yang selanjutnya, simplicity adalah yaitu kesederhanaan dari sistem perlu diperhatikan dalam membangun sebuah desain interface. Yang selanjutnya, direct manipulation adalah kedelapan. Direct manipulation kedelapan adalah direct manipulation, yaitu aplikasi atau sistem harus mempunyai media atau tools. Dan selanjutnya kontrol. Kesembilan adalah kontrol, bahwa sistem yang baik harus bisa mengatasi masalah yang ditimbulkan.
yaitu selanjutnya WYG atau what you see is what you get, yaitu apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Bahwasannya adalah apa yang diperoleh user nantinya adalah berdasarkan fakta. Yaitu selanjutnya flexibility. Selanjutnya adalah flexibility, yaitu sistem harus mampu menyediakan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya responsiveness, yaitu sistem yang mempunyai respon yang baik terhadap keinginan user. Dan selanjutnya incipient teknologi, yaitu sistem yang dibuat harusnya memiliki kelebihan yang bersifat unik atau robust yang bersifat unik. Dan selanjutnya robustness adalah interaksi manusia dengan komputer atau IMK yang baik, ialah berupa fase-fase menu atau frase-frase menu atau error handling yang baik dan sopan protection. Selanjutnya itu protection, yaitu sistem harus memberikan user sesuatu yang nyaman dan aman ketika melakukan kesalahan. Yaitu yang selanjutnya easy of learning and easy of use, yaitu sistem harus mudah dioperasikan dan dapat dengan mudah dipahami sehingga user dengan cepat dalam memahami baik setiap tools yang ada serta kegunaannya untuk meminimalisir ketidaknyamanan user dalam memakai sistem tersebut. Ya, itu dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.